Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah bulan Ramadan kenapa istimewa ya. Kita masih memperdalam tentang tema ini ya. Baik guru kita Ustadz Syam mohon ilmunya. Siap. Kita Apalagi? ngomongin masalah hal yang biasa tapi jadi luar biasa. Ya, ini kita punya niatan ingin bagi-bagi takjil mungkin ya kepada orang-orang sehingga akhirnya kita bisa dapat pahalanya. Nah tapi kalau niatnya udah ada tapi belum kesampaian pingin ngerjainnya, apakah sudah ternilai pahala niat ini? Baru niatnya. Yes. Siap, Saya- kami guruku Habib Nabil Ustadz Maulana, Bang Ali, serta guru-guru kami di belakang Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم mu'minin. Allahumma arhamna bil Quran. Ibadah selanjutnya yang kita dapati dilipat gandakan pahalanya yang ada di bulan suci Ramadan yaitu dengan cara bersedekah. Wabil khusus memberi makan orang yang sedang berbuka puasa. Maka subhanallah jikalau dikatakan memberi makan orang yang berbuka puasa itu akan mendapatkan yang pertama dibebaskan daripada api neraka, yang kedua diampuni dosa-dosanya, kemudian yang ketiga mendapatkan keutamaan sebagaimana yang didapatkan oleh orang yang berpuasa yang diberi makan buka puasa oleh kita tanpa mengurangi pahala daripada orang yang berpuasa tersebut. Makanya ada ulama yang mengajarkan, makanya kalau ngasih buka puasa kepada orang yang berbuka puasa itu lihat-lihat orangnya. Kenapa? Karena tentu saja beda pasti pahala puasanya orang yang puasanya diisi dengan mengaji, beribadah, berzikir, sunnah-sunnah Ramadan dengan orang yang diisi puasanya dengan puasa yang sia-sia. Misalnya puasanya hanya lapar dan haus saja tapi tidak menjaga sholatnya, tidak menjaga yang lainnya. Berarti pahalanya beda antara puasa yang A dengan puasa yang B. Maka ulama mengajarkan kalau mau ngasih buka puasa juga lihat-lihat orangnya. Semakin soleh orang yang kau kasih ini semakin banyak pahala yang kau dapatkan karena engkau akan diberikan pahala yang sama tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi SAW dalam riwayat Imam Baihaqi ya disebutkan bahwasanya salah satu nasihatnya Nabi memberi buka puasa ini, ada sahabat dan beberapa sahabat yang lain protes ataupun komplain kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, tidak semua dari kami mampu melakukan hal tersebut. Tidak semua dari kami mampu memberikan makanan berbuka puasa kepada orang lain. Ada di antara kami yang kaya, ada di antara kami juga yang tidak mampu. Lalu bagaimana ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menyampaikan tentang pentingnya sedekah. Kata Nabi, walaupun hanya dengan sebiji kurma, walaupun hanya dengan seteguk susu, walaupun hanya dengan seteguk air. Artinya pahala sedekah ini tidak bisa digantikan dengan hal yang lainnya. Kalau ada sesuatu yang bisa kita sedekahkan meskipun itu hanya sangat kecil. Misalnya ada roti yang kita potong dua misalnya. Atau mungkin ada sesuatu yang sangat kecil nilainya mungkin di mata materi, akan tetapi kita berbagi kepada orang lain, itu adalah keutamaan yang luar biasa jikalau dilakukan pada saat berbuka puasa bersama dengan orang lain. Saking utamanya ibadah sedekah. Maka pertanyaan ketiga, bagaimana kalau baru niatnya aja? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Amal yang besar saja kalau tanpa dengan niat yang tulus maka bisa saja pahalanya jadi kecil. Berarti wa innama likulli imri'im ma nawa. Pahala itu tergantung daripada niatnya. Niat ini sangat mempengaruhi ibadah seseorang. Bahkan puasa Ramadan tidak sah tanpa niat yang dibermalamkan. Maka wajib sekali untuk kita berniat puasa dan sedekah itu sendiri kalau kita niatnya sudah ada insya Allah sudah ada pahalanya. Kalau kita sudah ada tekadnya insya Allah sudah ada pahalanya. Yang keliru niatnya sudah ada
dan makanannya sudah ada, tapi dia tidak mau, tetap dia pelit terhadap orang lain, tidak mau bersedekah. Dia bilang, nantilah tahun depan kalau sudah banyak kita bikin buka puasa, nantilah. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Maka ini yang diingatkan oleh Nabi SAW, jangan tunggu kaya baru mau bersedekah. Jangan tunggu punya catering baru mau ngasih buka puasa. Artinya sedikit saja daripada buka puasa itu sudah besar sekali pahalanya. Insya Allah udah mulai termotivasi pastinya ya. Siap. Terima kasih guru Sama-sama ilmunya. Bang Ali. Baik, ini kita ngomongin masalah syafaat. Untuk itu ya Habibi mohon ilmunya. Ramadan syafaat. Syafaat di bulan suci Ramadan. Oh kita oke sebelah sini geser dikit nih biar pas ya. Nah syafaat ini kan goib nggak kelihatan, hanya bisa Masya dirasakan. Allah, benar, Ya. benar. Gimana sih Bib kasih kuncinya sehingga akhirnya kita benar-benar bisa dapat syafaat di bulan suci Ramadan. Masya Allah, luar biasa. Baik, izin Ustadz Syam, Ustadz Maulana, dan para pemirsa dimanapun berada, Islam itu indah. Tadi dikatakan bagaimana, benar enggak bahwa di bulan Ramadan itu ada syafaat. Ya, kemudian bagaimana supaya kita diberikan syafaat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis yang sahih dikatakan, As-siyamu wal Qur'an yashfa'an bil abdi yaumul qiyamah. Ada dua yang memberikan syafaat di antara banyak yang memberi syafaat. Yaitu apa? Al-Quran was-siyam. Jadi bacaan Al-Quran yang kita baca dan juga berpuasa. Yashfa'an yaumul qiyamah. Mereka berdua itu memberi syafaat. Yaqulu as-siyam. Berkata puasa, nanti di hari kiamat puasa itu akan berkata kepada Allah, Ya Rab, mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar. Ya Allah, saya sudah menahan mereka dari makan minum, dari syahwat pada siang hari di bulan Ramadan itu. Maka fasyafi'ni, ya, fasyafi'ni fih. Maka berikan saya hadiah untuk memberi syafaat kepada mereka. Maka sama Allah dikabulkan. Nah oleh sebab itu maka benar bahwa di bulan Ramadan itu ada syafaat. Tapi buat siapa? Buat orang yang puasanya betul. Apa yang puasanya betul? Menjauhi segala macam mungkarat, bukan hanya memindahkan jadwal makan. Yaitu ba'da subuh biasanya sarapan, kemudian ba'da zuhur menjadi qabla subuh dan ba'dal maghrib. Bukan itu. Tapi matanya puasa, telinganya puasa, mulutnya puasa, seluruh anggota badannya puasa. Dan juga dia bukan hanya itu, tidak menyombongkan diri, dia berharap sama Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni saya, Allah maafkan saya, Allah kasih rahmat. Nah orang yang seperti itu maka insya Allah diberikan syafaat. Yang kedua, jauhi malas-malesan di bulan puasa. Bulan Ramadan itu bulan produktivitas. Di masa Rasul SAW perang Badar, ya, Ghazwah Badar itu terjadi bulan Ramadan, 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Sulhu Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah itu pada bulan Ramadan, yaitu 6 Ramadan tahun 6 Hijrah. Kemudian Fathu Makkah terjadi bulan Ramadan, 20 Ramadan di tahun ke-8 Hijrah. Fathu Taif, perang Taif, perang Hunain itu terjadi 1 bulan penuh bulan Ramadan tahun ke-9 Hijrah. Ayo kita isi dengan hal-hal yang produktif, ya. Banyak beramal bukan banyak tidur, ya. Bukan berarti bahwa tidur itu tidak dihitung ibadah. Kalau niatnya ibadah karena lelah lalu kita istirahat sejenak, maka itu insya Allah adalah ibadah. Tapi jangan kemudian diperbanyak, justru produktif. Kita banyak beribadah, banyak baca Quran yang biasanya khatam sebulan sekali bisa 2 kali, 3 kali, ya. Zikir perbanyak, begitu pun juga salat tarawih dan salat tahajud. Maka dengan itu semua insya Allah kita di bulan Ramadan itu betul-betul diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang yang tahun ini bulan Ramadan ini mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui syafaatnya Ramadan dan juga syafaatnya Quran. Sayyid Ali, dua-duanya, karena kita baca Quran di bulan Ramadan, mudah-mudahan dua-duanya kita dapatkan. Ingat Ramadan ini sudah tidak terasa, sudah tinggal beberapa hari lagi, ini sekarang sudah hari ketiga, 27 hari lagi. 27 hari. Masya Allah. Habis itu dia akan pamit, dia pulang kembali. Entah kita mendapatkan kesempatan banyak di dalam beberapa waktu ini,
atau tidak. Maka setelah dia lewat 3 hari, yuk dalam sekian hari sisanya ini kita gunakan untuk banyak beramal. Begitu saya. Masya Allah, jadi dijaga semuanya, Betul sekali. puasa semuanya. Insya Allah ntar mudah-mudahan Allah redho dapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Habib ilmunya, Masya Allah ya. Baik, kalau misalnya tadi kita ngomongin masalah syafaat, sekarang kita akan ngobrolin masalah doa ya. Doa yang mustajab ya. Untuk itu Ustadz Syam, Masya Siap. Allah. Sampai Waktu yang mustajab. Sebenarnya mungkin semuanya mustajab ya. Tapi ada momen nggak, terus harus bagaimana sih kita sehingga akhirnya doa kita langsung tembus ke langit. Silakan Guru. InsyaAllah tabi guruku, Habib Nabil, Ustaz Maulana, Bang Ali, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 45 sampai 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Ibadah selanjutnya yang sangat ditekankan, yang perlu dan patut kita laksanakan dan jangan sampai kita sia-siakan yang ada di bulan Ramadan ini adalah berdoa. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang bulan Ramadan di Al-Quran surah Al-Baqarah 185, maka di ayat 186-nya Allah menyambung daripada pembahasan itu dengan membahas tentang berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka pertanyaannya, di waktu-waktu kapan sajakah yang paling afdal ataupun paling diijabahnya doa ketika di bulan puasa di bulan Ramadan ini? Yang pertama adalah ketika sepertiga malam terakhir atau di waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ketika waktu sahur ini sangat berkah waktunya dan bagus untuk seseorang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memanjatkan doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi ditambah dengan rakaat-rakaat daripada salat tahajud dan salat witirnya. Waktu pertama waktu sahur. Yang kedua waktu lagi antara azan dan iqamah. Berarti dimulai daripada salat subuh sampai salat isya, antara azan dan iqamahnya adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Yang ketiga, di setiap salatnya ataupun setelah salatnya dia minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wabil khusus di bulan Ramadan ini adalah ketika menjelang buka puasanya. Maka pada saat itulah perbanyak doa daripada syahadat dan istighfar, dan mintalah ridho surganya Allah dan juga minta dijauhkan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama kita mengajarkan baca nasyhadu an la ilaha illallah syahadat wa nastaghfirullah istighfar nas'aluka ridhaka wal jannah, minta ridhanya Allah, minta surganya, wa na'udzubika min sakhatika wan nar, minta perlindungan dari murka dan juga nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu doa yang paling bagus diperbanyak, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, minta agar dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang penuh maaf
ini adalah ketika sedang berbuka puasa. Makanya diajarkan ibu-ibu yang sedang nyiapin makanannya ketika ngaduk-ngaduk, mari kita mohon ampun sama Allah sembari berdoa, memperbanyak wirid tadi, aurat-aurat yang kita bacakan, wirid-wirid yang kita bacakan. Seorang yang sedang pergi keluar rumah beli gorengan, mungkin beli makanan, beli takjil untuk buka puasa, jangan lupa untuk banyak-banyak berdoa. Yang sedang bukber, jangan lupa untuk acaranya menjelang buka puasa diisi dengan doa bersama. Banyak ketika itu panitia sedang sibuk semua mengatur makanan, tapi lupa mengingatkan tamunya untuk sama-sama berdoa, karena itu waktu yang sangat-sangat mustajab, diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada jamaah yang sedang sakit, mungkin ada jamaah yang belum punya keturunan, mungkin ada jamaah yang belum ketemu jodohnya, mungkin ada yang sedang sulit pekerjaannya, sulit ekonominya. Silahkan dilantunkan doa-doanya ketika menjelang buka puasa, karena pada saat itulah ada dua kebahagiaan, kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan ketika berbuka puasa ini salah satunya karena pada saat itu adalah doa sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Aku setuju banget poin yang ini nih guru. Apa Bahasanya apa ya, seharian kita udah bener puasanya, pas mau buka barbar. Kenapa? Ngambil sini, pasti itu ternyata di situ ada poin yang diijabah doa kita. Iya, Masya Allah. Baik. Saking diijabahnya Iya. baru habis berdoa udah ada makanan. Masya Allah. Terima kasih guru Sama-sama. ilmunya ya. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, dan kita sekarang masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Baik, alhamdulillah sudah masuk di Instagram kita, Dinda Putri, oke ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bulan lalu ya, aku baru selesai melahirkan. Masya Allah, alhamdulillah, berkah mudah-mudahan ya. Makanya bulan Ramadan ini aku belum bisa mengikuti puasa. Oke. Tapi jujur aku sedih banget karena di bulan Ramadan ini belum bisa menunaikan puasa. Apakah akan tetap bisa mendapatkan keistimewaan bulan Ramadan ini walaupun masih terhalang nifas? Guru Ustaz Maulana, Masya Allah. Ya Allah. Ini izin. Silakan, Guru. Agak panjang izin saya. Habib dan Sasam. Astagfirullahaladzim. Aduh, saya mau ngomong apa ya buat jamaah yang kemarin saya telepon, kenapa enggak puasa soalnya saya tidak sahur. Waduh, bukan masalahnya. Di siangnya Ramadan itu haram kita makan. Di siangnya Ramadan, sesuatu yang halal pun jadi haram di siangnya Ramadan. Dengarkan baik-baik, Ramadan hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Dari keistimewaan Ramadan itu luar biasa. Mohon izin, disebutkan dalam satu hadis ada 5. Bau mulutnya, artinya usahanya itu dinilai. Usahanya. Jadi bukan lahirianya, bukan baunya, tapi usahanya. Tadi sudah dijelaskan oleh Habib Nabil. Yang kedua, apa lagi? Yang kedua mendapatkan doa dari para malaikat. Jadi di bulan Ramadan ini didoakan para malaikat. Yang ketiga apa lagi? Mohon izin. Surga memanggil-manggilnya. Ini rindu surga padanya. Apalagi setan terbelenggu. Susah setan untuk menembus pertahanannya. Karena setan lagi diikat. Dan yang kelima mendapatkan tadi dijelaskan Ustaz, ampunannya Allah, maafnya Allah. Ini yang kita raih. Makanya kalau aku lagi sakit, aku udah bisa puasa. Justru saya katakan yang sakit lagi puasa itu dapat 3 pahala. Masya Allah. Karena dia puasa sementara diuji oleh Allah. Iya benar-benar. Dia taat kepada Allah. Dia jauhi larangan Allah. Dan dia sementara puasa lagi diuji. Iya, Kalau benar. mungkin sakit-sakit sedikit aja puasalah. Iyalah, jangan males. Iya jangan malas. Jangan jadi Tapi alasan. ingat tadi nipas dan ya kan haram. Iya. Berpuasa bagi nipas. Kalau itu emang Tapi ada kalau dasarnya. ya udah. Tapi kalau bisa nanti kalau memang betul-betul sanggup lebih baik puasa aja. Baik, terima kasih guru ilmunya, berkah guru, Masya Allah ya. Baik, udah jelas ya buat teman di rumah tadi yang udah bertanya, mudah-mudahan ini menjadi perwakilan banyak teman yang lainnya ya untuk bertanya hal ini. Baik, kita akan lanjutkan lagi, di sini sudah ada lagi kiriman melalui Nur Farah Hinfale namanya, namanya ya. Assalamualaikum Habib, wah Masya Allah untuk Habib langsung nih ya. Kenapa bulan Ramadan ini istimewa? Katanya masih ada teman yang sifatnya seperti setan untuk menggoda kita yang berpuasa untuk melakukan maksiat. Oke, thank you ya pertanyaannya. Ada teman yang sifatnya seperti setan. Oke. Ya, katanya kan udah dikunci semua tapi adanya mau wujud nih.
Orang tapi saya minta mohon ilmunya ya Habibi. Serem amat temannya. Masya Allah. Baik silakan Habib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ustaz Maulana dan Ustaz Syam izin kaum muslimin muslimat sekalian yang sedang menonton Islam itu indah dimanapun berada. Tadi di awal saya jelaskan ya hadits ya bahwa pada saat Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka, kemudian juga pintu neraka ditutup, kemudian setan diikat. Lalu bagaimana tadi dikatakan setan itu diikat, sementara ada teman yang seperti setan. Ini kayaknya galak banget ya, temannya disamain sama setan. La haula wala quwata illa billah. Tapi begini, jadi maknanya bahwa setan itu diikat itu ada maknanya. Ya, dikatakan di dalam hadis yang lain misalnya kata baginda Rasul SAW, Inna syaitan yajri fi jasad ibni Adam majrid dam. Sesungguhnya syaitan itu berjalan, ini di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, bahwa syaitan itu berjalan di dalam badannya Bani Adam itu seperti jalannya darah. Ya, di dalam riwayat lain dikatakan fadayyiqu bis-shaum bil-ju'i was-shaum. Maka sempitkan jalannya syaitan itu dengan berpuasa dan lapar gitu ya. Jadi kalau kita sedang lapar, puasa, maka dia jadi sempit. Nah, maknanya setan itu diikat apa? Ini adalah pertama kata para ulama, maknanya adalah bahwa setan itu benar-benar seluruhnya diikat. Pada saat bulan Ramadan itu seluruhnya diikat. Artinya apa? Secara umum makna hadis ini menyatakan setan diikat seluruhnya, maka kalau orang sedang dibelenggu, dirantai, diikat, godaannya kuat apa enggak? Lemah. Kenapa? Karena dia sedang terikat. Dia mau goda susah gitu ya. Nah oleh sebab itu makanya kita lihat tadi Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Masya Allah yang menyampaikan. Dan kita juga merasa bahwa di bulan Ramadan ini Masya Allah luar biasa semangat kita untuk beribadah. Kenapa? Karena setannya sedang diikat seluruhnya. Sebagian lagi menyatakan tidak seluruhnya. Yang diikat itu adalah para pemimpin setan dan juga setan-setan yang memiliki pasukan. Sehingga tinggal yang lemah-lemah saja. Maka godaan kita untuk melakukan yang maksiat itu menjadi sedikit. Nah lalu bagaimana tadi dengan teman yang seperti setan, ya intinya adalah kita doakan, kita nasihati, ya mudah-mudahan temannya tidak seperti setan. Tapi yang berikutnya juga jangan kita suuzon, ya. Jangan sampai kemudian kita nganggap semua orang adalah seperti setan kecuali kita sendiri, nanti sombong nanti. Iya. Bisa aja nyalahin temennya seperti setan, ya ampun ya. Didoain. Didoain, mudah-mudahan sama-sama berkah ya. Nah baik, langsung aja ini ada informasi sangat penting yang akan disampaikan oleh saudara kita Abang Fadli dan Aiman, silakan. Waduh, Masya Allah, makasih banyak Bang Ali. Luar biasa tausiahnya guru kita Habib Nabil. Masya Allah, tabarakallah. Emang benar ya jamaah ya. Di bulan Ramadan ini benar-benar istimewa banget. Karena kenapa? Tadi dijelaskan juga ya, namanya pahala juga dilipat gandakan. Dan banyak juga ternyata pengangguran-pengangguran ini dapat kerjaan. Loh kok bisa? Iya, karena jualan takjil. Wah, Masya Allah. Benar gak Iman? Ya ini orang kenapa sih dari tadi? Kamu kenapa dari tadi lesu, lihat jam, baru juga sahur, kenapa sih? Maaf Mas Fadli, ini tuh aku lagi bingung ya. Ini kan hari ini tuh kegiatan aku lumayan padat. Ya, nah jadinya tuh nanti sore kemungkinan ya kalau bisa terjebak macet, aku tuh bakal buka puasa di jalan. Nah enaknya ya, aku siapin takjil apa nih yang praktis tapi enak dan cocok buat buka puasa. Masya Allah, Aiman. Begitu aja bingung nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah juga ya. Kalau menghadapi masalah seperti itu, tenang aja. Wih, aku ada produk yang rekomendasi banget ya. Dan cocok banget buat buka puasa dan juga praktis. Wah ini dia ini Masya Allah. Ini dia, Goodness Kurma Ajwa. Susu steril dengan kurma ajwa dari Madinah. Bukan sembarang kurma, jadi cocok banget nih buat buka puasa. Kurma ajwa? Iya. Ini kurma yang biasa disebut kurma Nabi itu? Bener. Yang bener Mas Fadli? Ya Allah. Iya bener dong Aiman, ya Allah. Nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah juga ya. Goodness Kurma Ajwa menggunakan kurma ajwa yang dipanen langsung dari tanah suci Madinah. Wih Masya Allah. Selain manfaat kurma ajwa, kamu juga bisa mendapatkan kebaikan susu steril dari sini. Jadi cocok banget kan
untuk takjil berbuka puasa. Masya Allah, kalau ini sih cocok banget kayaknya ya. Buat nemenin buka puasa setiap hari. Masya Tapi soal Allah. rasanya gimana Mas Fadli? Hehe, tenang aja. Nih yang di rumah juga nih. Pengen tahu nggak rasanya kayak gimana? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Mau tahu banget? Mau tahu banget. Nih aku ceritain ya. Goodness kurma ajwa ini rasanya enak banget. Manisnya pas, nggak seret. Jadi cocok banget nih buat buka puasa. Dan yang aku suka, satu kaleng goodness kurma ajwa ini juga bermanfaat untuk tubuh. Jadi manfaatnya pasti, manisnya pas. Wih, Masya Oh Allah. gitu. Aku sering lihat sih Goodness kurma ajwa ini di toko terdekat dan juga minimarket. Nah Masya kalau Allah. gitu aku nih mau beli nih buat takjil nanti. Minum satu kaleng Goodness kurma ajwa untuk berbuka puasa ya. Nah nih buat semuanya ya, ayo mulai stok yang banyak ya. Buat nemenin buka puasa dengan Goodness kurma ajwa. Goodness kurma ajwa manfaatnya pasti, manisnya pas. Alhamdulillah. Nah buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita akan lanjut lagi bersama Bang Ali dan juga guru-guru kita ya. Nanti masih membahas tentang tema kita pagi hari ini. Jadi yang di rumah jangan pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ini Masya Allah.